如果你想做主角嘅，打俾我。 Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Project Gutenberg yang dirilis pada tahun 2018. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Pada awal film kita melihat sesosok pria yang pandai memalsukan apapun. Cecenguk ini bernama Lee Man. Saat ini ia tertangkap polisi karena keterlibatannya dalam berbagai kasus. Ada banyak kasus pembunuhan yang memakan banyak korban dan dicurigai terhubung dengan sindikat pemalsuan uang internasional. Dari sekian anggota, hanya ada 2 yang masih tersisa, ialah Lee Man dan Painter. Kini kepolisian berusaha mencari Painter melalui kesaksian Lee Man. Akan tetapi ia tidak mau membuka mulut karena sekali saja ia membuka kedoknya, Painter bisa datang dan membunuh mereka semua. Lee Man pun akhirnya menjadi tersangka tunggal. Namun tiba-tiba saja ada seniman mendunia bernama Yuen yang menjamin hukum Lee Man. Kepolisian pun mencoba bernegosiasi. Mereka bisa saja mencabut status tersangka Lee Man asalkan Yuen bisa membujuk Lee Man untuk bercerita tentang Painter. Awalnya Lee Man masih saja takut dengan keselamatan mereka semua. Tapi akhirnya ia memulai cerita panjangnya. Kita berbalik pada tahun 1985 saat pertama kali Lee Man bertemu dengan Yuen. Singkat cerita, Lee Man dan Yuen yang sama-sama sedang merintis karir pelukis akhirnya memutuskan tinggal bersama. Namun 10 tahun berlalu mereka belum juga mendapatkan satu pembeli. Perlahan Lee Man dan Yuen merasakan hidup semakin susah saat tidak mempunyai uang. Di saat kondisi itu, Lee Man menduplikasi karya seniman lain, sedangkan Yuen justru dikontrak secara resmi. Tapi masalahnya manajer yang bernama Locke hanya mau mengontrak Yuen, meskipun Yuen hampir saja menolak jika tidak bersama Lee Man. Diam-diam, Lee Man menguping pembicaraan mereka. Lalu malam harinya Lee Man berpura-pura semua lukisannya sudah terjual sehingga Yuen tidak perlu merasa cemas menerima tawaran kontrak Locke. Ia pun meyakinkan Yuen untuk mengadakan pameran seninya sendiri, sedangkan ia terus mereplika lukisan tanpa sepengetahuan Yuen. Waktu berlalu cepat sampai akhirnya Yuen berhasil mengadakan pameran untuk pertama kalinya. Dalam galeri pameran itu, Yuen memasang satu lukisan orisinil dari Lee Man. Namun sedihnya semua lukisan terjual kecuali lukisan Lee Man. Dan pada saat bersamaan sosok Painter telah tiba dan berhenti untuk menatap lukisan Lee Man. Ia pun melontarkan hinaan karena lukisan itu hanya meniru dari para seniman hebat. Mendengar ejekan Painter, Yuen tidak terima lalu mengusirnya untuk keluar. Tanpa disadari, Painter sengaja melakukan itu untuk menarik perhatian Lee Man. Kebetulan saja Lee Man langsung mengejar Painter untuk meminta maaf atas nama pacarnya. Di saat itulah Painter menunjukkan lukisan replika yang dilukis oleh Lee Man. Rupanya ia memang sudah mengincar Lee Man yang pandai memalsukan sesuatu. Tak hanya lukisan saja, tapi sampai pada plat tembaganya bisa sama persis. Sesaat Painter mengajak Lee Man mengobrol, Lee Man dengan antusias menceritakan prosesnya mereplika suatu karya sampai ke bahan-bahannya. Tak disangka cerita Lee Man membuat Painter semakin tertarik, apalagi ia memang menyukai barang replika. Saat seseorang berhasil membuat tiruan yang susah dibedakan dengan aslinya, Painter merasa itu semakin menarik. Di sisi lain, Yuen tengah berdebat dengan Locke. Yuen tidak terima saat Locke sama seperti orang lain yang merendahkan lukisan Lee Man. Tak lama kemudian Lee Man datang lalu membakar satu-satunya lukisan yang tersisa. Keadaan Lee Man membuatnya berpikir untuk bekerja sama dengan Painter. Kemudian keesokan harinya ia menemui Painter. Namun bukannya mereplika lukisan, Painter memintanya memalsukan super dolar. Tawaran ini jelas beresiko, tapi Painter meyakinkan Lee Man jika mereka mempunyai tim solid dan rekam jejak bisnis haramnya selalu aman.
Pada akhirnya, Limen pun masuk dalam jaringan pemalsuan uang yang dipimpin oleh Painter. Tak perlu waktu lama, Limen meninggalkan kehidupan lamanya lalu bertemu dengan para ahli dalam komplotan tersebut. Dengan detail yang rumit, Limen bertugas meniru persis elemen yang ada di uang dolar. Kemudian, Paman Yam akan membuat plat. Wah bertugas mengurusi administrasi. Proyek pemalsuan uang super dolar pun segera dimulai. Sindikat ini mencoba seakurat mungkin dengan memperhatikan detail, bahan material, tinta sampai cap air. Akan tetapi modal yang dikeluarkan tidaklah sedikit jika membuat yang sama persis. Selagi Painter memikirkan cara mendapatkan kertasnya, Limen menunjukkan bakatnya meniru sampai ke titik-titiknya. Ia juga sangat teliti hingga sukses meniru font tulisannya. Gila nggak tuh? Kehebatan Limen tidak hanya soal meniru sesuatu, tapi ia memahami bahan kimia yang membuat hasil pekerjaannya terlihat sempurna. Setelah desain uangnya sudah beres, kini mereka mencari alternatif untuk mencetaknya. Pada cetakan pertama tampaknya masih belum sempurna. Cetakan makronya terlihat lebih tajam sehingga mereka masih mempunyai PR sebelum memasarkannya. Akan tetapi di saat itu, Limen tiba-tiba saja mulai dilanda rasa cemas. Limen takut ketahuan terlibat dalam proyek pemalsuan uang, namun Paman Yam yang sudah bekerja lama dengan Painter menenangkannya. Paman Yam mengatakan semua akan baik-baik saja asalkan jangan sampai ada orang yang tahu, termasuk keluarganya sendiri. Selain itu, Limen sangat berbakat dalam proyek ini, sehingga ia bisa menjadi anak emas Painter. Keesokan harinya, Painter mengikuti lelang mesin cetak bergaya intaglio di Eropa Timur. Mereka mengincar mesin cetak lawas yang biasa dipakai bank sentral. Dengan sedikit perbaikan, mesin cetak itu masih bisa diandalkan. Sementara itu, masalah lain yang belum terselesaikan adalah kertas cetak bebas pati. Kertas tersebut dijual terbatas sehingga Painter dan Limen harus menipu pemerintah yang mengurus untuk mendapat kertas itu dalam jumlah banyak. Usai mendapatkan bahan yang diperlukan, mereka kembali mencetaknya dan kali ini berhasil. Pada sentuhan terakhir, mereka membutuhkan cap tinta yang membuat uang itu sama dengan keluaran bank sentra. Di tengah kesuksesan, Limen malah bersedih karena mendapat kabar Yuen dengan Locke. Painter pun mencoba menghiburnya jika ia bisa saja merebut Yuen saat kembali ke Hong Kong. Dan tiba-tiba saja obrolan mereka terhenti karena Painter memakai topeng lalu keluar dari mobil. Limen yang masih belum paham mengikuti Painter. Ternyata Painter mencegat mobil yang membawa tinta untuk cap uang palsu mereka. Baku tembak pun tidak bisa dihindari lagi. Setelah berhasil mendapatkan tinta curian, Painter meledakkan mobil untuk menghapus jejaknya. Meski begitu, polisi sudah mengendus proyek besar ini. Mereka pun mulai bergerak dengan memantau diam-diam dan juga menyamar menjadi calon pembeli. Dua polisi Hong Kong terlihat mendekati Bobby yang bertugas menjaga keamanan. Mereka mengatur janji temu untuk transaksi uang tersebut. Di saat Bobby menggoda satu polisi wanita, mereka memakai momentum ini untuk pergi dari kapal. Sedangkan polisi lain sudah menunggu dan melempar alat komunikasi. Waktu terus berlalu. Kini proyek pemalsuan uang sudah mencapai tahap finish. Dengan tinta curian kemarin, uang tiruan itu tampak tidak bisa dibedakan dengan aslinya. Namun Limen merasa dilema. Ia tidak mau Painter terus membunuh orang. Limen pun berusaha untuk membuat sendiri tinta tersebut. Sementara itu, uang-uang palsu yang sudah siap mulai dipasarkan ke berbagai penjuru dunia. Di saat anggota lain bersenang-senang, Limen belum bisa bernafas lega sebelum menemukan tinta pengganti. Ia terus mencocokkan warna hijau pada cap sampai akhirnya ia berhasil meramu. Ketika Limen ingin memberitahu hasil kerja kerasnya, Painter sedang terlibat transaksi. Di sana ada pemalsu juga yang bernama Shao Qing. Semenjak awal, Shao Qing terlihat sangat mengagumi pekerjaan Limen.
是我们的伪钞专家，他说他非常佩服你啊。谢谢。 Pada suatu ketika, Painter mengajak Limen untuk bertransaksi uang palsu itu ke kediaman jenderal. Di sana, Painter memberikan sebuah remote peledak yang harus dilemparkan Limen setelah ada perintah dari Painter. Pertemuan kali ini tampaknya lebih personal daripada transaksi biasanya. Rupanya, Painter dan jenderal sudah saling mengenal lama. Itu kenapa jenderal tidak segan meminta Painter untuk mengajari timnya memalsukan uang. Dengan begitu, jenderal akan menjamin kehidupan Painter seumur hidup. Namun, Painter tidak menerima tawaran itu. Ia pun mendekat untuk membisikkan sesuatu. Ternyata, Painter sudah tahu jika diam-diam jenderal yang membunuh ayahnya. Dan inilah saatnya untuk membalas nyawa dengan nyawa. Dalam keadaan ini, para pengawal jenderal menodongkan pistolnya, tapi Painter telah menyusun siasat. Ia pun menyuruh Limen untuk menjatuhkan peledak itu. Kini keadaan semakin runyam. Painter melanjutkan pertempuran dengan mencuri senapan dan membantai semua orang. Tak lama kemudian ada mobil yang mengangkut para tentara jenderal, namun Painter berhasil membuatnya terguling. Di saat bersamaan, Limen pun justru menyelamatkan Shao Qing yang juga berada di sana. Wajah Shao Qing mengalami rusak parah sehingga ia harus melakukan operasi plastik. Dan tak diduga, Painter mengubah Shao Qing menjadi Yuan, bahkan memberinya identitas sebagai Yuan. Awalnya Shao Qing tidak menyadari maksud dibalik semua itu. Sampai pada akhirnya ia mendatangi pameran lukisan Yuan. Shao Qing pun mengerti jika dirinya hanya untuk menggantikan seseorang yang sangat berharga dalam hidup Limen. Dari pameran itu pula, Limen tahu rencana pernikahan Yuan dan Locke. Hal ini membuat Limen sakit hati dan ia pun bermaksud pergi ke luar negeri dengan membawa Shao Qing. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Painter melarang Limen berbuat seenaknya. Ia mau Limen menyelesaikan proyek ini sampai tuntas. Ketika Painter menghadapi pemberontakan Limen, tiba-tiba saja ia mendapat penawaran dari dua anggota polisi yang ingin membeli uang palsu. Painter tidak langsung percaya dan ia pun menanyakan penjaminnya yang ternyata adalah Paman Yam. Seketika Painter langsung teringat jam antik Paman Yam yang ia beli di Kanada. Tampaknya jam itu sudah dipasangi alat pendeteksi. Dan parahnya lagi, jam itu dibeli dengan uang palsu. Limen bergegas mengajak Paman Yam pergi secepatnya. Namun Painter keburu menangkapnya. Tanpa ragu-ragu, Painter langsung menembak Paman Yam saat itu juga. Melihat kekejaman Painter, Limen melawannya tapi percuma saja. Ujung-ujungnya ia sendiri yang terluka. Sesaat kemudian, Limen terbangun sudah di tempat lain. Di sini, Painter akan melakukan transaksi dengan polisi. Namun Painter menawarkan kesepakatan lain, ia akan menjual master platnya supaya mereka bisa memproduksi uang palsu sendiri. Di saat itu, Limen ragu-ragu menyerahkan platnya sampai akhirnya Painter merasa kesal. Ia pun mengingatkan Limen jika dulu ia hanya seniman gagal tanpa bantuannya. Kemudian ia memberikan kejutan untuk Limen. Rupanya Painter sudah menyekap Yuan dan Locke di sebuah kamar. Painter menyuruh Limen untuk menembak Locke. Tapi sesaat berikutnya Limen justru menodongkan pistol ke arah Painter. Pada saat itu polisi ikut dalam baku tembak. Kini menyisakan Painter yang hampir sekarat dan juga Limen yang melindungi Yuan. Demi Yuan, Limen akhirnya menembak habis Painter. Selagi Limen mendekap Yuan yang ketakutan, Shao Qing menarik Limen bergegas kabur dari lokasi. Hari-hari telah dilewati Limen hanya berdua dengan Shao Qing. Awalnya ia mengira semua sudah aman terkendali. Sampai akhirnya Limen menemukan koran berisi kabar keluarga Paman Yam dibantai. Ternyata Shao Qing sengaja menyembunyikan ini. Limen pun baru tahu jika Painter masih hidup. Dan ini jelas membahayakan Yuan. Karena Painter pasti mendatangi pameran lukisan Yuan. Ketika Limen ingin menyelamatkan Yuan, ia malah tertangkap polisi seperti saat pertama film ini dimulai. Setelah memberikan kesaksian tentang Painter, Limen bisa bebas dengan syarat melapor selama 24 jam.
Limen pun kembali dengan Yuen yang menjadi jaminan hukumnya. Mereka melepas rindu yang lama tak tertahankan. Selagi Limen bersama Yuen, polisi mencari keberadaan Painter dengan menyebarkan sketsa wajahnya. Lalu ada satu polisi yang sama wajahnya dengan Painter memasuki kantor kepolisian. Sontak saja polisi Ho langsung memerintahkan anak buahnya untuk menahan polisi tersebut. Sesaat ia mendapati sketsa wajahnya menjadi buronan, tiba-tiba saja ia diringkus rekan sesama polisinya. Polisi bernama Chifei ini merasa difitnah karena tidak melakukan ini semua. Bahkan ia yang menjemput penangkapan Limen. Dan ternyata sepanjang film kita kena prank. Rupanya cerita itu hanyalah karangan dari Limen. Painter tidak pernah ada ya karena Limenlah orangnya. Ia membuat tim melakukan pemalsuan uang dan juga membunuh orang-orang. Usai menyadari tipu daya Limen, polisi langsung menyerbu hotel tempat Limen dan Yuen menginap. Tapi di sana mereka tidak menemukan keberadaan dua sejoli itu. Dan lebih mengejutkannya lagi, ada kabar yang mengatakan Yuen tidak pernah muncul setelah kematian Locke. Artinya, Yuen yang saat ini bersama Limen adalah Yuen palsu alias Shaoqing. Sementara itu, Limen dan Shaoqing kini berada di atas kapal siap untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba saja Limen dikejutkan fakta jika ia tertipu karyanya sendiri. Ia tidak menyangka jika orang yang bersamanya bukan Yuen yang sebenarnya. Kiranya Shaoqing merasa sakit hati sekian lama hanya menjadi sosok pengganti. Bahkan cerita sebenarnya Shaoqing-lah yang menculik Yuen dan Locke. Shaoqing semakin sakit hati karena ia belum bisa menggantikan Yuen di hati Limen. Kembali ke saat ini, Shaoqing menyabotase kapal yang membuat Limen merasa panik. Lalu dengan nekatnya, Shaoqing meledakkan kapal supaya bisa sehidup semati dengan Limen. Di sisi lain, Yuen menjalani hari-harinya melukis sendirian setelah kematian Locke. Pada hari itu, ia kedatangan polisi Ho yang mengabarkan Painter sudah tertangkap. Saat ia menunjukkan foto Painter, Yuen teringat masa lalu. Dulu mereka adalah tetangga dan Painter alias Limen suka curi-curi pandang ke arahnya. Padahal Yuen sudah menjalin cinta dengan Locke. Bahkan tentang cerita cinta ini pun Limen hanya mengarang sesuai keinginannya saja. Karena pada akhirnya itu hanya obsesi semata. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.